kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom jemaat terkasih. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kita kesehatan sehingga kita boleh datang ke hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita ambil saat teduh sejenak. Tema kita minggu ini adalah keuntungan mengenal Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita dengan menaikkan pujian, inilah rinduku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Marilah kita terima potum dan salam yang berbunyi demikian. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat terkasih, kami persilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita berdoa, kita serahkan ibadah kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa yang baik di surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami, bahkan memberkati kami sepanjang hidup kami. Pada saat indah ini Tuhan Yesus, kami mau datang ke hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Bapa yang baik di surga, inilah hati kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mengurapi kami, agar melalui ibadah kami, hidup kami semakin diberkati, bahkan iman kami semakin diteguhkan. Terima kasih Bapa, kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami, Tuhan urapi kami. Biarlah melalui pelayanan kami, hati Tuhan disenangkan. Oh Tuhan yang baik, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, kita akan membaca nats pembimbing kita yang kita ambil dari Mazmur 149 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Kita akan membaca secara responsoria. Saya akan membaca ayat yang ganjil, jemaat terkasih membaca ayat yang genap. Sudah menemukannya? Mazmur 149 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, beginilah firman Tuhan. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh.
Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Amin. Seperti mazmur kita, biarlah kita memuji-muji Tuhan, mengatakan bahwa kita semakin cinta kepada Tuhan dengan pujian sukacita kita. Ku jatuh cinta padanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan medley ditambah dengan hanya Yesus, hanya Yesus. Padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Yesus indah, indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya aku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Ku jatuh cinta padanya. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Kami persilahkan duduk kembali. Kita akan membaca hukum kasih yang kita ambil dari Markus 12 ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-31. Beginilah firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jemaat terkasih, tentulah kita tidak mampu melakukan hukum kasih dengan sempurna di hadapan Tuhan. Karena kita adalah manusia yang lemah. Tetapi bila kita datang dengan sungguh-sungguh mengakui kesalahan kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita pengampunan. Sebelum kita masuk dalam doa pengampunan dosa, kita naikkan pujian kita. Sungguh indah
manakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat bahkan seluruh pengabdianku. bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, Allah kami, sumber sukacita kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita akan membaca berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang kita ambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh,
tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jemaat terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama mengakui iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat terkasih, kami persilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Kita siapkan hati kita. Kita katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami berdiri di hadapan Tuhan pada saat ini, Bapa di dalam surga, karena kami rindu ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, ya Tuhan. Urapi secara khusus, ya Tuhan kami yang mulia. Biarlah api Roh Kudus membakar segala dosa yang ada dalam lidah dan mulut hamba-Mu ini, ya Tuhan kami yang mulia.
Firman-Mu yang hamba sampaikan berkati agar setiap jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini boleh diberkati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan ibadah kami hingga paripurna di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 9 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kitab Yeremia 9 ayat 23 sampai dengan yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk menikmati firman Tuhan itu. Demikian firman Tuhan. Perikop mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Dan janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Kita diberi tema pada hari ini, keuntungan mengenal Tuhan. Ada keuntungan bagi kita ketika kita mengenal Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan itu, bagaimana kita menyembahnya dan memuliakan Dia, memuji Dia? Dengan cara apakah kita mengenal Tuhan itu? Kita mengenal Tuhan itu dari ciptaannya, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Kejadian 1 dikatakan Dia menciptakan segala sesuatu. Jadi kita mengenal Tuhan itu dari ciptaannya. Dan semuanya baik, katanya dalam firman Tuhan itu. Tetapi kepada manusia dikatakan sungguh amat baik. Berbeda. Ada keutamaan ketika kepada manusia itu diciptakan, dikatakan sungguh amat baik, katanya. Tuhan menciptakan manusia itu seturut dengan gambarnya sendiri, seturut gambar Allah diciptakannya manusia itu. Makanya kita mau seturut dengan kehendaknya, saudaraku, nama Tuhan Yesus, seturut dengan kebenaran firman-Nya. Makanya dikatakan di sini keuntungan mengenal Tuhan. Mungkin kalau kita mengenal suatu pemimpin atau katakanlah seorang presiden, dekat dengan presiden itu sendiri, ada keuntungan bagi kita. Lebih-lebih lagi kalau kita mengenal Tuhan itu sendiri, yang melalui kebenaran firman-Nya Dia selalu memperkenalkan diri melalui kebenaran-kebenaran firman-Nya, saudara Tuhan Yesus. Ada keuntungan di dalam kehidupan kita orang percaya kalau kita mau mendalami kebenaran firman Tuhan ini. Terbukti kalau kita mengenal Tuhan itu dengan cara ciptaannya. Banyak sekarang orang menciptakan, katakanlah telur plastik ya, ketika dia dieram sampai setahun pun tidak akan jadi. Itulah membedakan manusia dengan Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu bisa menyerupai ciptaan Tuhan itu. Katakanlah satu biji jagung itu bisa diciptakan dengan unsur-unsurnya sama, tetapi kalau untuk bertumbuh dan tumbuh tidak akan bisa, saudara Tuhan Yesus. Tapi Tuhan telah menciptakan segala sesuatu. Itulah kita mengenal dari ciptaannya, kita mengenal Tuhan itu, saudara Tuhan Yesus. Hari ini bukan tidak beralasan dikatakan keuntungan mengenal Tuhan itu sendiri.
Dikatakan dalam firman-Nya, janganlah bermegah, janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Beberapa kali kita dikatakan supaya jangan bermegah. Tetapi kadang kita lupa, di dalam kita berdoa kadang, Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tetapi kita mengakui bahwa kehebatan kita, ketenaran kita, kepopuleran kita adalah hasil usaha kita sendiri, saudara Tuhan Yesus. Itu namanya kita melupakan Tuhan Sang Pencipta kita. Di dunia ini sekarang ada 7 miliar penduduknya, penduduk bumi ini. Ada agama ribuan di dalamnya. Dan semua diperhadapkan kepada dua sisi, saudara dalam Tuhan Yesus. Kebinasaan dan kekekalan. Yang punya kekekalan itu adalah Yesus. Yang punya juru selamat itu adalah Yesus. Ketika kita menurut kehendak Bapa, kehendak firman-Nya, kita di pihak kekekalan itu, saudara Tuhan Yesus. Makanya ketika kita mendengarkan suaranya, kita akan dipulihkan dan dipenuhi dengan rasa kebahagiaan ketika kita mendengarkan suara firman itu. Bisa dipuaskan rohani dan kita, keinginan-keinginan kita di dalam firman Tuhan itu. Bisa. Ketika kita mendengar firman-Nya, ada kebahagiaan tersendiri ketika kita mendalami firman-firman Tuhan, saudara Tuhan Yesus. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita mengenal Dia, Dia semakin suka. Dan semakin kita mengenal bahwa Tuhan itulah yang kita muliakan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Ketika kita mengenal dan memahami Tuhan itu, Dia akan disukakan, saudara Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan akan menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Tuhan suka kita semakin mengenal dan memahami kasih karunia itu, saudara Tuhan Yesus. Kita sadari memang kita kurang memahami dan mengenal Tuhan itu sendiri. Makanya ketika kita menyembah, kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Banyak orang, ketika Paulus pun dulu ada tertulis di satu ibadah itu, menyembah Allah yang tidak kami kenal, katanya. Ada tertulis di Alkitab itu. Dia mempersembahkan kepada Allah yang tidak dikenal, saudara Tuhan Yesus. Kita mengenal Tuhan Yesus itu dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Jadi kalau kita baca di Yohanes 3 ayat 30, di sana dikatakan, Dia semakin besar dan aku harus semakin kecil. Si akunya ini dan Yesus semakin besar, kata Yohanes itu. Harus Yesus yang semakin besar dalam kehidupan kita dan pengakuan-pengakuan kita. Kadang kita mengaku, kalau bukan karena aku, katanya, tidak akan mungkin terjadi pesta itu. Katakanlah seperti itu ya. Kalau bukan karena aku, tidak mungkin terjadi ibadah ini, katanya. Jadi pengakuan si akunya ini, kalau bagi kita yang selalu mengutamakan dan tidak mengutamakan pengenalan akan Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan tidak mau itu. Ketika kita membesarkan diri kita sendiri, seperti yang dikatakan firman Tuhan di Yeremia 9 ayat 23 ini. Janganlah kita bermegah karena apapun yang kita dapatkan itu, baik itu jabatan, posisi, seperti di perusahaan di saudara Tuhan Yesus. Karena Dialah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika kita mau mengenal Dia, hasrat kita akan dipuaskan oleh anugerah dari saudara Tuhan Yesus. Ketika kita mau merenungkan firman Tuhan itu, seperti yang dikatakan Mazmur 1 ayat 2-3 itu, kita seperti pohon ditanam di tepi aliran air, selalu segar jiwa kita. Itulah kalau kita merenungkan firman Tuhan itu, yang dikatakan di Mazmur 1 tadi yang kita baca itu,
ayatnya yang kedua dan sampai ketiga. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam katanya. Ia seperti pohon ditanam tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Demikian firman Tuhan kalau di ayat di 2 dan ketiga di Mazmur 1 itu. Jadi kita semakin mengenal, semakin hasrat kita dipuaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena dialah yang bisa memuaskan hasrat kita. Harta, kekayaan di jabatan belum tentu, saudara Yesus, belum tentu. Apalagi sekarang ini orang kebingungan mencari kepuasan hasratnya. Banyak. Ketika mereka mau mencari-cari hiburan, bahkan keluar negeri, akhirnya apa? Utang yang banyak. Sekarang kan kemudahan ditawarkan oleh dunia, saudara Yesus. Ketika kita mengenal Tuhan itu, semakin kita dibaharui dan bertumbuh dan berbuah di dalam iman kita, saudara Yesus, dalam Kristus sendiri. Itulah misi kita pada perenungan hari ini, saudara Yesus. Semakin kita bertumbuh dan berbuah, semakin Tuhan disukakan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan empunya segala sesuatu ya Bapa dalam surga. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memelihara kami sepanjang perjalanan hidup kami ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Materaikanlah firman-Mu bagi kami ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus, agar menjadi rema di setiap kehidupan kami Bapa dalam Tuhan Yesus. Ajarkan kami ya Tuhan agar selalu mengenal dan merenungkan kebenaran kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kita kekuatan kemampuan agar kita mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin hari semakin mengenal Tuhan Yesus. Mari kita responi firman Tuhan. Kita katakan, bila aku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum.
Mari kita bersyafaat pada pagi hari ini. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup dalam hati kami masing-masing, yang memberkati kami sepanjang hari kami hingga pada saat ini. Kami hadir di sini, kami berusaha mengenal Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, dari berkat-berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mengenal Engkau Pak Tuhan, Engkau begitu baik pada saat ini. Tuhan, pada saat ini juga kami jemaat-Mu di sini bersyafaat, memanjatkan doa-doa kami untuk bangsa dan negara kami pada saat ini. Kami juga mendoakan rencana pemilu pada tahun 2024 Tuhan. Berkati bangsa dan negara ini dan rencana pemilu. Berikanlah berkat dan karunia-Mu pada bangsa dan negara ini agar rencana pemilu tersebut berjalan dengan lancar dan membuat damai, dan terjadilah pemimpin-pemimpin yang memang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa kepada Sugar Group Company, tempat kami bekerja, tempat kami mendapatkan berkat jasmani kami. Kami mohon Tuhan Kau berkati perusahaan kami ini pada saat ini, masa tebang dan giling. Kau berkati agar berlimpah hasilnya, dan Kau berkati segala kami yang bekerja di sini. Kau lingkupi dengan Roh Kudus-Mu agar tidak terjadi kecelakaan dalam pekerjaan kami. Kami serahkan Sugar Group Company ini Tuhan agar menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan berdoa untuk pengabaran Injil di seluruh dunia, di seluruh negeri ini Tuhan, dan yayasan Kristen Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pendeta, koster, dan segala pelayan-pelayan yang ada di negeri ini Tuhan bekerja dengan senantiasa kena kemuliaan-Mu saja Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan bekerja dan melingkupi pekerjaan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga harus mendoakan Tuhan akan kesatuan hati majelis dan program-program POK GPM di sini Tuhan. Kami serahkan segala program POK di GPM ini Tuhan, program pelayanan di POK GPM Tuhan, hanya guna kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Kaulah yang di atas segalanya bagi persekutuan kami ini Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan Yesus rindu hati untuk mempunyai pendeta. Kami mohon Tuhan Yesus berkati rencana-rencana pengurus panitia pemanggilan pendeta agar mendapatkan pelayan dan pemimpin imam di sini Tuhan yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami bersatu hati mendoakan anak-anak kami yang di sekolah di PAUD, TK, SMP, SMK, SMA, dan perguruan tinggi. Tuhan, kami menyerahkan pertumbuhan anak kami pada-Mu Tuhan Yesus. Lingkupi anak kami Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu, berikan mereka kepintaran, kemudahan dalam mereka belajar Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan Yesus menyerahkan anak-anak kami yang di perguruan tinggi yang jauh di sana Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka Tuhan Yesus dengan lingkupan Roh Kudus-Mu saja Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, anak-anak kami Engkau lindungi dalam segala kegiatannya, dalam segala pergaulannya. Biarkan mereka Tuhan Yesus takut akan Engkau Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan Yesus mendoakan pemuda dan pemudi yang sedang mencari pekerjaan pada saat ini Tuhan Yesus. Permudah mereka Tuhan Yesus dalam mencari pekerjaan. Permudah mereka juga Tuhan Yesus dalam mencari pasangan hidup mereka Tuhan Yesus. Karena yakin percaya Tuhan Yesus, karena Engkau menciptakan kami berpasang-pasangan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan ibu-ibu yang hamil, Ibu Agnesia, Ibu Hotna, dan Ibu Silpi. Berkati janin yang di dalam kandungan mereka Tuhan Yesus. Berkati tumbuh sehat dan tanpa suatu keharuan suatu apapun. Dan berkati mereka orang tuanya Tuhan Yesus untuk selalu bersyukur dan selalu bersemangat dalam
menjalaninya Tuhan Yesus. Kami serahkan ibu-ibu hamil ini dalam kuasa dan jamahan-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan jemaat kami yang masih dalam keadaan sakit Tuhan Yesus. Ibu Widiawati dan anak Edar Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan Yesus Engkau memberkati obat-obatan yang mereka minum. Dan kami juga mohon Tuhan Yesus jamahan dan tangan-Mu Tuhan Yesus atas kesembuhan mereka Tuhan Yesus. Karena kami yakin Engkau adalah satu-satunya membuat kesembuhan bagi mereka. Bagi jemaat kami Ibu Esther Tuhan Yesus, Engkau berkati dalam masa pemulihannya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, dalam masa pemulihan ini Engkau akan menjadikan dia hidup bahagia kembali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan para lansia di jemaat kami. Berkati para lansia ini Tuhan Yesus, akan sehat-sehat selalu dan bahagia selalu. Dan kami juga Tuhan Yesus menyerahkan orang-orang tua kami yang jauh di sana, mereka saat ini lansia juga Tuhan Yesus. Berkati mereka, orang-orang tua kami yang di sana Tuhan Yesus. Beri kesehatan selalu pada orang tua kami dan berikan sukacita selalu pada hati mereka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa dan persembahan doa kami Tuhan Yesus. Kami sempurnakan Tuhan Yesus dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita. Persembahan hari ini ada 2 kantong, 1 untuk kas dan 1 untuk pembangunan. Persembahan kita dasari dengan firman Tuhan yang kita ambil dari Matius 6 ayat 31 sampai dengan yang ke-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Persembahan kita iringi dengan pujian dari PKJ 265, bukan karena upahmu. Kebajikan hidupmu.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik di surga, tak henti-hentinya kami Tuhan mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Tuhan telah memberkati kami melalui firman Tuhan. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu pada saat yang indah ini Tuhan. Sebagai rasa syukur kami telah memberikan persembahan ke hadapan-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini untuk sarana pelebaran kerajaan di tempat ini. Oh Tuhan, berkati kami yang telah memberikan persembahan ini. Berkati kesehatan kami, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, bahkan anak-anak kami, masa depan kami Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Penyampaian warta jemaat POG GPM Minggu 10 September 2023. Persembahan tadi sudah dijelaskan oleh liturgos. Segenap majelis POG GPM mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan pada ibadah minggu ini. Yang kedua, kaum wanita akan mengadakan ibadah wanita sepabrik gula akan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2023 pada pukul 10 pagi. Untuk wanita yang mau mengikutinya akan mendaftarkan kepada Komisi Kaum Wanita yaitu Ibu Dianita. Selanjutnya Majelis POG GPM mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun pada minggu yang lalu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya Majelis POG GPM menghimbau untuk tetap menjaga kebersihan gereja. Dimohon sampah-sampah dibuang di tempatnya. Selanjutnya adalah jadwal ibadah sepekan. Pada hari Selasa 12 September 2023 pukul 19.30 akan diadakan doa syafaat yang dilaksanakan di Kapel TS Baru dengan pelayan firman Bapak Oslan Panjaitan, liturgos Penatua Merli Sijabat dan musik oleh Bapak David. Pada hari Rabu 13 September 1930 akan diadakan sermon untuk persiapan ibadah minggu. Selanjutnya Kamis 14 September pukul 19.30 akan diadakan ibadah keluarga di gereja sini. Pelayan firman oleh Ibu Risma Pardede, Diaken Bapak Kandus, pemusik oleh Pinatua Daud. Pada hari Jumat 15 September pukul 19.30 diadakan ibadah remaja. Pelayan firman Diaken Ega, liturgos Saudari Clara, pemusik oleh remaja. Ibadah sekolah minggu 17 September diadakan pukul 19.30 dengan pelayan firman Ibu Ranti, liturgos oleh Saudara Bram dan Saudari Clara dan Pierre, pemusik oleh remaja. Selanjutnya pelayan ibadah minggu pada 17 September 2023. Pelayan firman di pagi hari oleh Diaken Selvi Telambanua, imam dan doa syafaat oleh Diaken Yohana Dian, liturgos oleh Saudari Karis Setiori Ningsih, pemusik Pinatua Daud Sulaksono, warta jemaat Ibu Rismawati Pardede, LCD oleh Saudara Rio. Sedangkan untuk sore, pelayan firman Saudari Karis,
Imam liturgos oleh Ibu Sunarti, pemusik Bapak Siswanto, LCD oleh Saudari Dian. Warta keuangan pada minggu yang lalu total persembahan sebanyak Rp3.859.000. Warta keuangan untuk kaum wanita dengan total Rp714.100. Ada pengumuman tambahan akan diadakan rapat majelis pada tanggal 16 September 2023 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Diharapkan Bapak Ibu Majelis untuk dapat menghadirinya. Demikian, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Kita telah tiba di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita menaikkan pujian kita. Ajarku mengenalmu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.